Assalamualaikum majikan. Ya ampun, gimana nih lebaran kor kalian di rumah? Pada sibuk ngerebutin apa orang tua kalian? Kalau majikan sempat lihat instastory Babu tuh kemarin, kita sempat bener-benerin tembok yang retak-retak, yang gelembung, yang lembab gitu. Kita keruk sendiri, dempul, terus dicat. Macam kayak ini nih. Lihat nggak? Ada retak gitu kan? Tapi ini di bagian-bagian luar rumah gitu, terutama di ruang tamu. Lah, perkara kan tukang H-10 udah pada mudik semua tuh. Jadi orang tua kita nyuruh anak-anaknya dipekerjakan. Benerin rumah, beberes segala macam yang kelihatan tamu aja pokoknya. Segala perabotan dibersihin tuh sampai kinclong. Lantai mendadak bisa buat ngaca, kagak ada debu setitik pun. Apa gempor kita ngerjainnya? Ya tapi kalau itu semua masih bisa kita terima dan kita kerjakan ya. Karena kan rumah memang jadi bersih nih kalau ada tamu, enak begitu. Walaupun ini cuma setahun sekali ya. Yang kita nggak habis thinking tuh waktu disuruh bersihin genteng masa. Lah buat apaan? Genteng kan di atas kagak kelihatan. Emang dikira kalau ada tamu datang nih disuruh duduknya di genteng begitu? Karena suka ngadi-ngadi mak kita no. Ya mungkin maksudnya pengen bersih sampai ke semua bagian kali ya. Sampai genteng juga diurusin tuh. Tapi emang genteng perlu dibersihin ya majikan ya? Ini jujur kita bertanya dengan nada yang lembut ya. Nggak ngegas nggak? Karena setahu kita kan genteng posisinya miring begini nih. Kalau ada kotoran juga bakal kesapu sama hujan begitu. Dan di sekitar kita nggak ada pohon yang tinggi-tinggi juga. Jadi nggak ada sampah daun. Terus apa yang mau dibersihin? Ah ya udahlah, daripada kita jadi anak durhaka gitu, kita turutin aja, tetap aja ujung-ujungnya naik kemarin tuh ke atas genteng bersihin. Nyapu-nyapu genteng ya orang bener. Ya kalau nggak diturutin takutnya nanti kayak kasus kali ini tuh, di mana ada sebuah rumah yang isinya sampah semua. Karena pemiliknya ini memang sengaja menimbun sampah. Jadi di pembuka lebaran kali ini kita bahas yang ringan-ringan dulu ya. Mengenai bersih-bersih tuh sesuai vibes-nya juga kan, sebulan kemarin kita sudah membersihkan diri. Jadi jangan dikotor-kotorin lagi lu yuk. Jangan abis lebaran udah selesai terus lu banyak berbuat dosa lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Nah di sini ya majikan ya, ada beberapa cerita dari orang-orang yang hobinya memang gemar menimbun tumpukan sampah. Di sini sampahnya itu definisinya bukan berplastik-plastik lagi atau berkarung-karung lagi, enggak. Melainkan bener-bener numpuk satu rumah. Yang buat selonjoran aja tuh sampai kagak bisa coba. Boro-boro tamu mau masuk begitu. Susah sampai ngerangkak-ngerangkak segala macam gaya bebas ya. Karena isi ruangannya penuh sampah ini. Aja gila banget ceritanya majikan. Ya sebenarnya perilaku seperti ini tuh sering disebut dengan hoarding disorder. Sebuah gangguan mental yang ditandai dengan kesulitan ngebuang atau ngelepasin barang-barang. Karena penderita dari hoarding disorder itu biasanya menganggap kalau semua barang yang mereka dapatkan itu tuh berharga dan memang perlu disimpan. Ya kalau sekedar nyimpen barang-barang yang emang kita merasanya ini masih bisa dipakai lagi gitu ya masih oke lah. Walaupun kemarin kita sempat baca-baca banyak perdebatan tuh, macam misalkan emak-emak itu kan kadang suka nyimpen hal-hal yang kita anggapnya itu sampah ya, tapi menurut mereka ini sayang dibuang. Kayak kardus-kardus belanjaan, macam habis beli blender kan ada kardusnya tuh, atau beli panci ada kardusnya, disimpan buat apaan? Terus ada sambal sisa ayam geprek kemarin gitu ditaruh kulkas, katanya jangan dibuang nanti bisa dimakan lagi sayang. Tapi sampai lebaran kemarin masih aja ada di kulkas itu. Coba siapa nih orang tuanya yang memang suka nyimpen hal-hal random seperti itu? Komen di bawah ya. Dan kira-kira barang apa yang menurut kalian yang paling bikin ngelus dada gitu ngeliat emak atau bapak kita masih nyimpen itu tuh, tapi kalau dibuang marah-marah tuh? Komen ya. Nah hal-hal tersebut tuh katanya adalah cikal bakal dari hoarding disorder. Jadi memang nggak selamanya nyimpen barang-barang itu baik. Perlu dikurasi dan dipilah-pilih lagi tuh mana yang berfaedah, mana yang enggak. Yang mana kalau orang nih sudah sampai benar-benar menderita hoarding disorder akut, perbuatan mereka akan 1000 kali lipat lebih parah dari kelakuan emak-emak kita tadi tuh. Soalnya nggak cuma barang yang dianggap masih bisa dipakai aja yang disimpan, tapi sampah juga yang itu sampai nggak kepake ya, tetap mereka nggak tega untuk mereka buang. Nah, di kasus yang kali ini, jumlah barang yang disimpan itu nggak cuma menuhin rumahnya sendiri, tapi sampai keluar rumah, sampai ke jalan-jalan ini, gengs. Dan ini merupakan salah satu kasus hoarding disorder terparah yang pernah ada. Akibatnya nggak cuma merusak estetika dan ngundang hama aja, tapi kan menimbulkan bau yang nggak sedap, bikin saraf penyakit juga. Berasa kita kalau tinggal deket-deket situ kayak deket TPS tinggalnya, ceritanya begitu ya. Alamat ribut mulu ntar sama tetangga. Nah kita tapi suka nih cerita-cerita keributan antar bertetangga begini ya. Seru abisnya gitu nontoninnya. Nah, cerita yang pertama nih, jadi di Korea Selatan, ada sebuah rumah lantai 2 yang dari jauhnya udah kelihatan penuh dengan sampah. Padahal rumahnya itu dilihat lumayan gede loh hitungannya untuk rumah di Korea Selatan. Tapi benar-benar ketutup sama sampah semua yang udah nggak layak lagi itu disebut rumah. Jadinya lebih kayak kebantar gebrang. Bayangin aja geng, sampahnya itu tuh dari jalan terus tembus sampai ke dalam rumah sampai ke lantai 2. Yang bahkan akses pintu masuknya aja juga sampai susah dibuka karena ya tadi ketumpuk sampah.
nggak bisa gitu macet. Kalian kebayang nggak? Tinggal di sana tuh aromanya bagaimana? Ditambahin tarok dia tuh, Stella wangi rasa jeruk gitu tambah mantep kali ya. Mabok. Nah, di dalam sana ternyata ada 2 orang kakek nenek yang tinggal di situ. Dan cara mereka untuk keluar rumah itu bikin geleng-geleng. Karena kan tadi pagar sama pintu depannya aja udah susah dibuka ya. Perkara ketahan sama sampah semua. Jadilah mereka ini kalau keluar rumah itu lewat jendela di lantai 2. Yang itu pun harus pakai adegan ngerangkak dulu segala macam karena terdapat banyak sampah. Dan dari lantai 2 untuk bisa sampai ke bawah ke tanah gitu ke lantai 1-nya, mereka turun aja gitu nginjek sampah-sampah yang memang sudah menggunung dari bawah ke atas. Jadi berasa kayak lagi nurunin bukit gitu yang terbuat dari sampah. Saking banyaknya jadi padat gitu, sampahnya nggak amblas. Gila nggak tuh? Nah, menurut warga sekitar, si kakek ini tuh nggak pernah berinteraksi dengan orang-orang sekitar sana juga. Ya, tapi kalau di Korea Selatan sendiri nggak begitu aneh ya, karena di sana cukup individualis gitu antara masing-masing. Jadi ya tetangga-tetangganya hanya heran aja dengan kehidupan si kakek nenek itu di dalam. Mereka bagaimana itu hidupnya penuh dengan sampah. Sampai akhirnya biasalah, ada aja nih orang yang tergerak hatinya, orang baik begitu ya, yang mau membersihkan rumah kakek nenek itu. Macam kalau di sini kan dulu ada pernah cerita dari Tiko dulu ya, rumahnya mewah gitu kan, tapi tidak terawat sampai jadi kayak rawa-rawa ditumbuhin tanaman segala macam tuh. Nah itu kan akhirnya memang ada orang baik yang mau membantu membersihkan. Namun ya awalnya si kakek ini nggak mau, dia menghindar dan malah marah-marah. Ya namun setelah dilakukan pendekatan, pelan-pelan si kakek ini juga mau terbuka akhirnya. Dimana diketahui nama kakek ini adalah Hong Sik Choi yang sudah berumur 75 tahun. Dia mengumpulkan banyak barang di rumahnya itu karena merasa memang semua barang miliknya itu tidak ternilai harganya. Jadi benar-benar berharga untuknya. Yang padahal ternyata sampah-sampah di rumahnya itu ya dia dapatkan dari tempat sampah juga. Definisi misalkan mulung dari tempat sampah terus dibawa pulang disimpan gitu loh. Ya memang katanya penderita hoarding disorder itu tuh ya kelainan kan jatuhnya. Jadi ya kita jangan heran juga kenapa dia berbuat demikian. Ya emang agak lain aja. Dimana Pak Hong sendiri ini mengatakan sampah itu adalah definisinya ya ketika kita tidak menggunakannya dengan baik. Tapi kalau kita gunakan dan kita simpan dengan baik itu nilainya sama seperti emas dan berlian tuh. Bukanlah sampah jadinya. Agak lain kan? Kalau sampah-sampah begitu nilainya sama kayak emas dan berlian mah udah kita jual-jualin lah. Emas aja sekarang segram udah berapa? 1,8an kan, padahal kayak tahun-tahun lalu tuh masih sekitar 800-900 ribu. Ih mahal bener. By the way kita punya toko langganan beli emas mulia gitu kalau kalian mau investasi. Linknya ada di bawah ya, cek-cek aja. Nah orang-orang kalau mau masuk ke sana itu kan pasti jadinya apa ya? Nahan napas gitu antara bau berdebu segala macam nggak pernah dibersihin. Ya mana berarti juga si kakek sama si nenek itu tinggal sehari-hari di sana itu nggak punya ruang yang gerak, nggak punya ruang yang benar begitu loh. Karena kan terbatas banget semuanya sampah. Terlihat juga banyak tikus sama hama lainnya, berarti mereka tinggal sama tikus sama hama tuh. Bahkan kondisi kamar mandinya itu juga penuh dengan sampah. Ditambah air keran di rumah itu rusak kagak nyala. Jadilah mereka ini mengandalkan air hujan yang ditampung tuh pakai ember-ember. Namun uniknya, walaupun udah penuh dengan sampah yang kotor begitu, kakek dan nenek itu masih kepikiran buat nyuci baju, gengs, yang mana mereka lakukan di lantai 2 tuh, sekalian jemurnya di sana juga. Padahal posisinya itu di pojokan banget tuh di lantai 2 yang sangat rawan untuk jatuh. Ini udah 75 tahun loh. Jadi lebih sayang sama sampah daripada nyawa sendiri. Buat sekedar nyari alat makan sehari-hari aja mereka kesulitan. Jadi semua barang-barang yang mau dipakai tiap hari itu selalu aja keselip sana, keselip sini di antara timbunan sampah. Yang kalau kita misalkan kalau ada barang yang hilang kayak nuduhnya mah udah, ini ada tuyul nih ngumpetin minum-minum barangnya. Lah gue rasa tuyul juga ogah masuk ke sana isinya sampah semua. Namun selain tuyul, ternyata di rumah itu tiba-tiba ada sebuah misteri yang membagongkan. Karena selama kurang lebih 2 tahun nih di keren tetangga yang tinggal di situ hanya adalah pasangan kakek dan nenek doang. Soalnya ya hanya mereka berdua lah yang sering kelihatan keluar dari rumah minimal tadi itu buat cuci jemur di lantai 2. Ternyata setelah tadi ada orang yang mau membantu membersihkan rumah, kan dicek dulu tuh memasuki wahana rumah sampah itu tuh. Dilihat ternyata ada seorang anggota keluarga lain yang tinggal di situ. Dimana dia adalah anaknya dari pasangan kakek nenek ini. Tapi anak di sini maksudnya adalah seorang pria berusia 40 tahun bernama Yong Jo Choi. Ya kakek sama nenek itu adalah orang tuanya dia ya, umurnya udah 75 tahun makanya dipanggil kakek dan nenek lah. Dianya aja udah 40 tahun. Dimana si anaknya ini jatuhnya lebih parah kata gue mah. Dia tuh nggak pernah keluar rumah, gengs. Jadi dia hidup di dalam rumah itu terus-terusan sampai warga sana aja kagak tahu kalau ternyata ada dia di dalam rumah. Ya sebenarnya orang-orang yang jarang keluar rumah tuh banyak ya. Macam kayak ya memang suka di dalam aja gitu ngendon, nggak suka keluar rumah sampai mungkin tetangga-tetangga lain tuh nggak kenal, nggak sadar ada di dalam rumah atau segala macam. Tapi kasusnya di sini ya beda. Perkara rumahnya itu kan isinya sampah semua. Sampai gerak aja susah ya.
Kok bisa betah maksudnya bagaimana itu kehidupannya di dalam sana, bener-bener kagak paham. Definisi, apa kabar dunia? Ketika si Yongjo ini ditanya kenapa kok di rumah ini banyak sampah begini, dia tuh cuma bilang, ya nggak tahu, ini semua bapak yang bawa. Pokoknya tiap kali pulang bapak bawa barang-barang ini yang sangat bernilai. Kamu aja bahkan nggak mampu membeli barang-barang di sini. Lah jadi ternyata buah jatuh itu tuh bukan nggak jauh dari pohonnya, tapi jatuhnya sepohon-pohonnya gubrak gitu. Anak sama orang tuanya sama aja gitu, punya pemikiran yang agak lain. Singkat cerita, karena setelah disurvei tuh kondisi rumahnya berkacau banget ya, dan takutnya bisa roboh sewaktu-waktu, ntar itu orang-orang di dalam tertimbun gundukan sampah, akhirnya keluarga Pak Hong ini dikasih penawaran. Mau nggak Pak, rumahnya dibersihin? Terus nanti nih kalian semua nih sekeluarga dikasih uang juga untuk berobat ke rumah sakit. Soalnya dengan kondisi rumah yang seperti ini selama bertahun-tahun, pasti kondisi orang-orang yang tinggal di sana tuh terganggu ya. Ya memang dari luar aja kan langsung kelihatan. Soalnya nih Bu Hong aja pas didatengin bolak-balik batuk mulu. Yang ternyata memang pas dibawa ke rumah sakit tuh, Bu Hong dibilang mengalami paru-paru basah plus positif kena beberapa jenis virus juga. Dan semua itu ya dipicu karena kondisi tempat tinggalnya yang berisi sampah-sampah kotor. Nah, pas tahu kondisi Bu Hong ini, barulah Pak Hong merasa bersalah. Macam kayak sinetron Pintu Hidayah, dia akhirnya berniat untuk membereskan rumahnya supaya kondisi istrinya ini bisa menjadi lebih baik. Dan berhubung Pak Hong ini udah setuju untuk ngebersihin rumah, akhirnya sekitar 200 orang volunteer tuh langsung turun tangan dan buat bantuin ngeberesin rumah itu. Sampai alat besar pun dikerahkan macam bedah rumah. Ayo kita bekerja membangun rumah kita. Sampai-sampai ya, total sampah yang berhasil terkumpul itu mencapai 150 ton. Namun dramanya di awal nih, anaknya si Pak Hong tadi, si Yong Jong Choi, sempat nolak dengan bilang kayak, ya bersihinnya mau bersihin aja, tapi di halaman depan aja gitu sama kamar mandi. Kenapa semuanya jadi dibersihin? Jadi yang baru tobat ternyata bapaknya doang. Anaknya mah masih kesambat setan tuh kali. Karena dia udah ngerasa nyaman tinggal di antara tumpukan sampah. Makanya kan nggak pernah keluar-keluar rumah tuh selama setahun lebih. Ya bisa kan setan katanya suka tuh tempat-tempat kotor. Makanya kita bilang kesambat setan kali tuh orang. Si Yong Jong ini nggak pernah keluar rumah sama sekali selama tahunan. Gerak aja nggak bisa. Di rumah itu kan ruang geraknya terbatas, penuh sampah. Alhasil badannya ya besar kan, dia nggak pernah olahraga. Jangankan olahraga lah, gerak aja tadi kagak pernah. Jadi waktu dia dievakuasi, dikeluarkan dari rumah tersebut pakai tandu, gengs, berasa evakuasi korban banjir gitu. Tapi ini banjir sampah. Ya udah akhirnya kan Bu Hong ini berobat, Yong Jong ini juga dibawa ke rumah sakit sama Pak Hong juga. Dan selain pengobatan fisik, psikis mereka juga pelan-pelan diobati dengan dibawa ke psikolog. Dan untuk Pak Hong sendiri akhirnya diketahui apa sih pemicunya sampai dia bisa bertahun-tahun hidup di dalam tumpukan sampah seperti itu. Jadi Pak Hong ini ternyata merasa bersalah karena anaknya itu kan pengangguran dan nggak dapat kerja katanya dulu. Udah gitu tiap hari dilihat di rumah doang, nggak ngelakuin usaha lebih. Nah, di titik itu, Pak Hong ini merasa gagal menjadi orang tua. Dia mulai cemas, dia mulai takut dengan pandangan orang, dan pusing mikirin gimana kehidupan keluarganya ke depannya nanti kalau anaknya ini nggak kerja-kerja. Dari situlah dia mulai ngumpulin barang-barang karena berarti mulainya dari stres dulu nih. Dan berdelusi mempunyai pikiran kalau sampah-sampah yang dikumpulkan itu adalah benda berharga macam emas dan berlian. Jadi, keluarganya ini kaya gitu, tidak kekurangan, biar pandangan orang tidak mengucilkan keluarganya. Ya ternyata di sini kasusnya adalah seorang anak yang menjadi beban orang tua, gengs. Gak bisa dapat kerja dan gak mau usaha, yang pusing malah orang tuanya. Nah makanya setelah melakukan serangkaian perawatan, Pak Hong dan keluarganya nih yang udah diperkenalkan untuk kembali ke rumah kan pulang tuh. Pas dilihat rumahnya langsung berkaca-kaca, langsung diputer kali lagu backsound bedah rumah majikan, tahu nggak? Nah macam kayak abis bedah rumah kan, rumahnya bagus begitu. Bangling pasti pulang-pulang rumahnya udah bersih, udah kinclong, udah rapi, udah layak huni. Mereka pun bisa udah nih masuk lewat pagar dan pintu rumah dengan layak gitu. Gampang aja udah buka tutup macam rumah baru. Kagak perlu manjat-manjat ke lantai 2. Nah dari situ Pak Hong mengucapkan banyak terima kasih nih sama semua orang yang sudah bantuin dia dan berjanji kalau dia tidak akan menumpuk sampah lagi. Ya semoga ya. Dan semoga juga anaknya nih nggak jadi beban orang tuanya, bisa tobat gitu, cepet cari kerja. Kalaupun memang susah gitu kan nyari pekerjaan gak diterima-terima, ya minimal bantuin lah tuh beres-beres rumah no, tembok retak tuh dibenerin segala macam, dicat tuh, bersihin genteng segala macam, naik-naik udah mau lebaran gitu ya. Itu mah gua ya. Nah, selain keluarga Pak Hong, ada lagi nih cerita yang lebih mengharu biru. Jadi masih di Korea Selatan, di mana terlihat tuh banyak tumpukan barang-barang di sebuah gang. Yang kalau kata warga sekitar mas, semua barang-barang itu punya seorang
pemulung yang rumahnya ada di ujung gang sonono. Yang kali ini berarti memang orangnya tersebut profesinya pemulung ya, jadi sebenarnya wajar aja kalau misalkan di sekitar rumahnya banyak sampah. Yang mana sepintas memang terlihat tumpukan-tumpukan di luar rumahnya itu masih kayak berjejer gitu, disusun rapi maksudnya. Beberapa barangnya juga ditutup terpal yang seolah-olah dirawat dan ada akses buat jalan juga walaupun itu gang ya, tapi masih adalah sisa yang masih bisa untuk dilalui. Namun ternyata kalau masuk ke dalam rumahnya, beda banget, kacau balau. Jomplang dengan kondisi luar yang kalau tadi kan di luar masih bisa jalan, kalau di dalam udah kayak bebas. Yang pas dicek, hampir sama dengan cerita yang pertama tadi. Banyak tumpukan barang yang menggunung. Mulai dari sampai elektronik, antena, stroller, sepeda, koper, sampai baskom lah random banget jadi satu di sana. Dan ternyata yang tinggal di situ adalah seorang kakek-kakek yang bernama kakek Kim. Dia udah sekitar 20 tahun ngumpulin semua barang-barang itu. Masalahnya, selain udah nggak ada space nih untuk sedikit rebahan ataupun selonjoran karena timbunan barang-barang di dalam sana, sampah-sampah yang dikumpulkan sama si kakek ini bukan barang aman semua. Maksudnya sampai ada loh pecahan beling, kawat-kawat tajam, yang kan itu berbahaya jatuhnya. Dan lagi-lagi alasannya sama, dia menganggap barang-barang itu bukanlah sampah, melainkan harta baginya. Harta yang paling berharga adalah tumpukan sampah. Dan di rumah itu sebenarnya terdapat 4 kamar, tapi semua kamarnya udah nggak bisa dimasukin karena ya pintunya aja udah nggak bisa kebuka karena gunungan sampah. Kamar mandi sih juga ada, tapi lagi-lagi sama dengan cerita pertama, nggak bisa dipakai perkara penuh sampah. Alhasil kakek Kim ini harus pergi keluar ke toilet umum yang ada di luar rumah ya kalau mau ngapa-ngapain. Lah kan ngerepotin diri sendiri ini nih. Jadi ternyata dulu tuh awalnya sebelum dia tinggal di situ, kakek Kim ini memang berangkat dari desa nih ke kota untuk nyari peruntungan. Dapatlah dia pekerjaan, jadi tukang kebun sama petugas kebersihan gitulah. Yang walaupun penghasilannya ngepas, dia yang sudah berkeluarga nih, udah punya 4 anak, masa masih bisa mencukupi kebutuhan dari istri dan 4 anaknya itu. Namun suatu hari, si kakek Kim ini dipanggil sama bosnya, dipecat dia tiba-tiba. Lah kaget dong dia. Tabungan kagak ada, tapi kan istri sama anaknya tetap harus dikasih makan, ditambah lagi anak yang tertua itu lagi mau masuk ke universitas. Makin punya pressure lah si kakek Kim nih. Dia nggak bisa tidur tuh untuk mikirin gimana caranya keluarganya bukan hanya bisa sekedar makan, tapi bisa juga menyekolahkan pendidikan anak-anaknya nih sampai jenjang yang bagus yang memang pantas gitu loh. Akhirnya karena si kakek ini nggak punya keahlian khusus ya, dan cuma punya modal tenaga gitu istilahnya, kan kemarin juga jadi tukang kebun segala macem, tapi ngamar ke sana sini udah nggak keterima lagi, dia nyoba deh namanya mulung. Ngumpulin barang-barang bekas untuk dijual lagi. Namun ya ternyata penghasilan dari mulung sampahnya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya lama-lama, satu persatu dari anak-anaknya sampai istrinya meninggalkan kakek Kim. Sedih ya. Di titik itulah si kakek ini merasa hancur, ngerasa gagal jadi kepala keluarga. Dia menganggap apa yang terjadi di keluarganya itu karena salahnya dia. Dan dari situ dia makin rajin nih nimbun sampah sebagai pelarian. Jadi kayak semacam obsesi dan menganggap itu harta yang dia punya. Sebenarnya orang dari perwakilan kantor desa udah sempat tuh nawarin pekerjaan supaya kakek Kim ini jangan mulung lagi. Ya jangan nimbun sampah lagi lah maksudnya. Karena makin lama itu kan makin banyak warga yang merasa keganggu dengan apa bau dan kerapian lingkungan juga nggak bagus ya. Tapi si kakek nggak mau dengerin. Dia nggak mau nerima pekerjaan baru itu karena trauma nanti tahu-tahu dipecat lagi. Tapi makin lama setelah melalui beberapa pendekatan, akhirnya kakek Kim ini luluh juga, nurut dia. Mau deh rumahnya untuk dibersihkan. Tapi pada malam sebelum pembersihan itu, si kakek ini kelihatan nggak bisa tidur, cemas gitu. Yang ternyata nggak bisa tidurnya bukan karena sedih barang-barangnya nih mau diambil, melainkan lagi-lagi merasa kecewa sama diri sendiri. Kenapa untuk urusan bebersih barang-barangnya dia sendiri aja, dia tuh tidak bisa menyelesaikan sendiri, bahkan sampai harus perlu bantuan orang lain. Nah dari sini kita makanya belajar majikan. Kalau jangan terlalu suka nyalahin diri sendiri atas hal-hal yang terjadi di dunia ini. Karena nggak bagus juga ternyata. Sebab memang ada hal-hal yang nggak bisa kita atur memang di dunia ini. Dan terkadang itu bukan kesalahan atau kemampuan kita juga untuk mengaturnya. Ya sampai akhirnya hari H nih, ada sekitar 150 relawan tuh yang membantu bebersih. Mari kita bekerja bersihkan rumah kita. Sampai-sampai total sampah yang dikumpulkan itu hampir mencapai 100 ton. Bayangin sampah sebanyak itu ya. Nah begitu rumahnya udah bersih, dengan wajah yang berbinar-binar juga nih, Pak Kim bilang kalau dia benar-benar merasa punya rumah baru. Cia, nyanyi lagi kita. Sedih gitu ya, langsung haru biru. Pasti kalian juga dengar suara kita langsung terhanyut begitu ya.
Kita juga kalau nonton di sana nangis sekali. Apalagi setelah itu, Pak Kim juga bilang nih dia berharap kalau kondisi rumahnya yang saat itu udah bersih bisa mengembalikan anak-anak dan istrinya yang udah pergi tuh untuk bisa sekedar datang berkunjung. Ya jadi inget teman cerita yang tentang orang tuanya pengen dikunjungin anaknya itu nggak sih, geng? Ya semoga aja si Pak Kim ini juga akhirnya dikunjungi sama istri dan anak-anaknya ya. Nggak tahu deh tapi lebaran kemarin tuh pada datang apa enggak mereka. Kesian abisnya si Pak Kim. Saya tadi majikan beberapa cerita tentang orang-orang yang suka numpuk barang karena adanya sebuah trauma dan masalah batin ya. Nah makanya, buat kalian nih masih nyimpen barang-barang mantan yang kelakuannya emang kayak sampah, mending dibuang-buangin aja udah. Kalau barangnya ada yang berharga, ya mending dijualin aja kata gua mah daripada disimpen-simpen, ntar jadi penyakit hati, ntar susah move on lo. Jadi sekarang coba kalian lihat-lihat tuh di lemari, di laci segala macam gitu. Hujan, mohon maaf berisik ya. Barang-barang yang dirasa nggak penting menumunin rumah, bikin sumpek dan sarang tikus tuh maupun jadi suka dirayapin kan ke kerdus segala macam, mending udah beresin aja udah. Nyapu-nyapu di sana lu jangan rebahan mulu, habis makan opor tidur, bangun gitu kan makan rendang lagi tidur bangun ya mau jadi beban lu. Ya udah majikan nih tahu-tahu hujan lebat begitu ya berisik nih. Semoga dua cerita tadi tuh bisa menjadi pengingat kita gitu, terutama mungkin yang relate nih orang tuanya suka nimbun-nimbun barang. Ya rata-rata alasannya tuh biasanya karena dulu katanya susah mau beli ini itu, jadi sekarang mau buang barang tuh rasanya kayak dosa gitu lah, main buang-buang aja belagu banget. Ya jangan langsung diomelin orang tua lu, itu orang tua gimana pun juga, ntar ujung-ujungnya lu ribut di rumah. Kebiasaan sih nyap-nyap mulu sama orang tua, begitu akur-akur lu, diberi pengertian yang pelan-pelan, halus, tutur katanya kayak kita gitu lemah lembut. Kalau orang tuanya masih bebel ya udah buang aja diam-diam tuh malam-malam kayak kardus-kardus nggak kepake atau plastik-plastik bekas segala macam. Ntar kalau pagi-pagi ditanya, lo kok hilang di mana? Bilang aja di gondol tuyung tuh, diambil setan. Ya udah terima kasih majikan ya. Minal aidin wal faizin. Pokoknya kalau babu salah, babu minta THR ya. Jangan lupa subscribe sama like-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.